Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali dengan pelajaran IPS. Kali ini kita akan membahas mengenai materi menunjukkan lokasi Indonesia pada peta untuk memahami letak dan luas Indonesia. Tujuan pembelajaran ini nanti kalian bisa menunjukkan unsur atau komponen di dalam peta. Kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Oke, perhatikan peta wilayah Indonesia berikut. Negara mana saja yang berbatasan dengan Indonesia? Samudra mana saja yang mengelilingi Indonesia? Batas wilayah Indonesia secara astronomis. Oke, untuk menjawab beberapa pertanyaan ini, mari kita ikuti berikutnya. Pengertian dan unsur komponen peta. Apa yang dimaksud dengan peta? Pengertian peta adalah merupakan gambaran dari permukaan bumi pada suatu bidang datar dan detail dengan memakai skala. Untuk dapat membaca peta dengan baik, perlu diketahui terlebih dahulu adalah komponen peta. Komponen peta antara lain, yang pertama adalah judul peta. Judul peta mempunyai manfaat untuk menentukan isi dari suatu peta. Misalkan saja, judul petanya adalah peta pemakaian lahan di Indonesia. Dilihat dari judul peta tersebut, maka bisa diketahui bahwa isi daripada peta tersebut adalah sebaran pemakaian lahan yang ada di Indonesia, yang dapat berupa lahan pertanian, perkebunan, pemukiman, hutan, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya adalah skala peta. Skala peta berfungsi untuk menunjukkan perbandingan jarak antara yang ada di dalam peta dengan jarak yang ada di lapangan, yaitu jarak yang sesungguhnya. Misalnya, di peta tertulis skala 1:1 juta. Ini dapat dibaca atau berarti bahwa 1 cm di peta mewakili 1 juta cm atau 10 km jarak yang sesungguhnya. Skala peta ada dua macam, yaitu skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka pada skala angka merupakan perbandingan yang berwujud angka, misalnya 1:1 juta. Skala garis atau grafis adalah merupakan skala peta yang mempunyai bentuk garis dengan menggunakan ukuran tertentu. Misalnya, contoh skala peta yang berupa garis adalah sebagai berikut. Untuk selanjutnya, orientasi utara. Pada umumnya, peta mempunyai orientasi arah utara, yang mana orientasi utara tersebut disimbolkan dengan anak panah. Bentuk anak panah tersebut bervariatif, sedangkan yang menempatkannya adalah di kolom legenda atau penempatannya pada ruang yang kosong di muka peta. Yang selanjutnya adalah simbol peta. Simbol peta adalah merupakan tanda khusus pada suatu peta yang dapat mewakili objek yang dipetakan, yang mana dengan simbol tersebut bagi orang yang melihat peta akan mudah dapat memahami isi dari peta. Macam-macam simbol peta yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik mempunyai bermacam-macam bentuknya. Misalnya berbentuk lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lain sebagainya. Ini contoh daripada simbol titik yang mempunyai arti bermacam-macam. Ada ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, kecamatan, gunung api, pelabuhan, bandar udara, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah simbol garis. Simbol garis ini bisa digambar dalam bermacam bentuk dan juga ukuran, ketebalan, yang mana ketebalan garis bisa diatur sesuai dengan kaidah daripada perpetaan. Berikut contohnya simbol garis. Ada simbol garis sungai, jalan raya, jalan desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Yang berikutnya adalah simbol warna. Tidak semua warna bisa dipakai untuk objek tertentu, karena ada aturan dalam perpetaan. Sebagai contoh warna perairan, sungai, danau, dan laut menggunakan warna biru. Untuk jalan menggunakan warna merah, dan sebagainya. Untuk warna ketinggian kedalaman dibuat sesuai dengan objek yang menggambarkan adanya perubahan secara teratur. Sebagai contoh adalah untuk kedalaman laut menggunakan warna biru dengan tingkat perubahan warna yang teratur dari warna biru terang ke warna biru gelap. Yang berikutnya adalah simbol area. Objek yang digambarkan pada peta umumnya berupa ilustrasi
dari objek yang ada di lapangan. Contohnya untuk area persawahan digambarkan bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat adanya simbol tanaman padi, danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Yang berikutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat adalah garis raya yang terdapat pada peta yang merubah koordinat peta yang terdiri dari atas bentuk garis lintang dan garis bujur. Manfaat dari garis koordinat dapat menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi serta menunjukkan karakteristik pada suatu tempat atau wilayah. Yang berikutnya adalah insert. Insert adalah peta kecil yang terdapat pada suatu peta dalam rangka untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi daerahnya yang diperluas. Yang berikutnya adalah legenda. Legenda merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan legenda, pembaca akan lebih memahami legenda objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Yang berikutnya adalah sumber peta. Sumber peta adalah orang atau lembaga yang membuat peta sehingga dengan mengetahui dari pembuat petanya akan dapat menilai kualitas dari peta tersebut. Yang berikutnya adalah letak dan luas Indonesia. Letak geografis Indonesia. Apa itu letak geografis? Letak geografis Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudera, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Bisa lihat di dalam peta tersebut, Indonesia di tengah persilangan dunia di antara dua samudera, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, benua Asia dan benua Australia. Pengaruh letak geografis menyebabkan perubahan iklim, bertiupnya angin muson, baik muson timur maupun muson barat. Selanjutnya adalah letak astronomis Indonesia. Apa letak astronomis Indonesia? Adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomis Indonesia. Secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat LQ sampai 11 derajat lintang selatan, 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Letak astronomis ini bisa dilihat di dalam peta berikut. Indonesia berada di tengah-tengah, dilewati oleh garis khatulistiwa. Pengaruh letak astronomis. Indonesia beriklim tropis, adanya pembagian waktu. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Letak geologis. Letak suatu daerah atau negara berdasarkan struktur batu-batuan yang ada pada kulit buminya. Letak geologis Indonesia dapat terlihat dari beberapa sudut, yaitu sudut informasi geologi, keadaan batuannya, dan jalur-jalur pegunungannya. Pengaruh letak geologis. Pertama, Indonesia dilewati oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Oleh karena itu, Indonesia terdapat banyak gunung berapi, sering terjadi gempa, terdapat bukit-bukit tersier, banyak tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan bauksit. Ini adalah peta jalur daripada gunung berapi yang ada di Indonesia, sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Selanjutnya adalah latihan. Dari materi yang Bapak berikan tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan pengertian peta. Yang kedua, sebutkan unsur peta. Yang ketiga, di manakah letak geografis Indonesia? Yang keempat, di manakah letak astronomis Indonesia? Yang terakhir, apa pengaruhnya letak terhadap Indonesia di wilayah yang bergeologis? Demikian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.